Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini pertemuan kedua mengenai relasi dan fungsi. Jadi sebelumnya kita ulangi sedikit adik-adik mengenai yang pertemuan satu ya, yang belum selesai kemarin, itu tentang interval atau selang. Nah, di sini ya, di sini yang belum selesai kemarin, cuma materi ini kan tidak ada di slide ya, Ibu screenshotkan nanti di grup WA kita ya. Di jenis-jenis selang itu ada 7 ya. Yang pertama adalah selang buka. Diambil, jadi sebelumnya selang itu dibagi 3 dulu penulisannya. Jadi ada bentuk himpunan, ada bentuk kurung ya, ada bentuk grafik. Nah, kalau dia bentuk himpunan dibuat dalam kurung kurawal. Jadi kurung yang keriting ini ya, namanya kurung kurawal. Ini bacanya nanti himpunan X ya, di mana X lebih kecil dari A. Pada selang dia dari minus A hingga sampai A. Grafiknya ya, A ke arah kiri karena dia lebih kecil dari A. Nah, sampai di mana titik lebih kecil dari A-nya itu kan tidak diketahui ya. Sehingga batasnya adalah sampai negatif tak terhingga. Nah, karena negatif tak terhingga angkanya tidak tidak tepat, maksudnya tidak bisa kita pastikan berapa titik tepatnya. Nah, maka dibuat dalam kurung biasa. Nah, apa beda? Di sini kan ada yang lihat ya, ada yang kosong, ada yang berisi. Nah, apa bedanya? Jadi kalau dia yang kosong, di sini ada tanda lebih kecil saja, Adik. Bedakan dengan yang berisi titik ini ya, dia lebih kecil sama dengan, ada sama dengannya. Artinya apa? Di sini A-nya tidak ikut. Kalau untuk yang kedua, A-nya diikutkan ya. Misalnya kalau X lebih kecil dari 5. Nah, kalau untuk yang himpunan pertama ini, dia sampai 4 saja dia. Misalnya X-nya bilangan asli ya. 1, 2, 3, sampai 4 saja. Tapi kalau yang kedua, X lebih kecil sama dengan 5. Nah, X-nya bilangan asli, berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. 5-nya diikut sertakan. Jadi A-nya ini ikut di dalam anggota himpunan tersebut. Nah, dalam penulisan kurung, dia nanti kurung siku pada A. Bedakan dengan yang di atasnya ya. Lebih kecil, A-nya tidak ikut, dia pakai kurung biasa. Karena A-nya ini tidak ikut ya. Sebelum sampai di A saja ya. Sebelum A. Nah, kalau yang kedua, A-nya ikut yang masuk ke dalam anggota himpunan itu, sehingga dia dibuat kurung siku. Dan titiknya itu titik penuh. Ya, ditebalkan. Berbeda dengan yang baris pertama, dia dikosongkan saja. Nah, kemudian untuk yang ketiga, X-nya terletak antara A dan B, ya, himpunan X, di mana X-nya terletak antara A dan B, tetapi A-nya tidak diikut sertakan, B-nya juga tidak ikut disertakan, ya. Nah, misalnya dari 1 sampai 10, A-nya 1, B-nya 10. Jadi anggota himpunan X nanti kalau dia bilangan asli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9 aja ya. 1 nggak ikut, 10 juga nggak ikut. Kalau dalam kurung dia kurung biasa. Nah, ditulis dalam grafik A-nya lingkarannya kosong, B-nya juga lingkaran kosong ya. Karena A-nya nggak diikutkan, B-nya juga tidak diikutkan. Kemudian untuk yang untuk yang B ya, untuk yang keempat ini ya silahkan Suci, Ibu lanjut saja ya karena ini kan rekam. Jadi nanti Ibu screenkan di ini, Ibu kirimkan di grup, mudah-mudahan muat memorinya ya. Nah, untuk yang keempat ya, antara A dan B, himpunan X, di mana X-nya lebih kecil, lebih besar sama dengan A, atau A lebih kecil sama dengan X, X-nya lebih kecil sama dengan B, ya. Sehingga selang intervalnya itu terletak antara A dan B. A-nya diikut sertakan, B-nya diikut sertakan. Terus dalam titik dia dipenuhkan titiknya itu, ya. Ini jangan dikosongkan.
Kemudian yang kelima, X, di mana X-nya lebih besar dari B. Jadi kita ambil titik B tertentu, karena dia X lebih besar dari B, B-nya ke arah kanan. Nah, ini ya. Intinya ke arah kanan, jadi B sampai dia positif tak terhingga. Nah, tak terhingga juga nggak tahu angka tepatnya berapa, ya kan? Jadi dibuatlah dia kurung biasa, B-nya juga kurung biasa, karena di sini tidak ada sama dengannya. Ya, ini kosong nih. B-nya tidak ikut dalam anggota himpunan tersebut. Nah, untuk yang ke-6, X, di mana X-nya lebih besar sama dengan B. Ya, B-nya diikutkan ya. Ini sampai positif tak terhingga juga. Cuma bedanya B pakai sama dengan dia. Sehingga B itu masuk ke dalam anggota himpunan X. Terus lingkaran B juga dipenuhkan. Yang ketujuh dia X, di mana X-nya elemen bilangan real. Jadi sepanjang garis bilangan real, itu kan dari negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga. Ini harusnya ditulis negatif ya. Negatif tak terhingga. Sebelahnya itu kita buat, oh iya, komanya ini ya. Positif tak terhingga. Oh, koma. Bentar. Komanya udah paket pula dia. Makin saya geser, makin ini dia ya. Makin jauh. Nah, seperti itulah kira-kira. Negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga. Jadi sepanjang garis bilangan real. Kita yang ikut Zoom cuma Suci aja. Ya, Suci? Iya, Bu. Iya, Bu. Fajar mana sama Obed? Biasanya bertiga. Gak tahu kemana, Bu. Oh, di grup kelas ada tidak? Buat grup lagi untuk kelas sendiri. Jadi kalau ada info-info, bukan, ini kan grup mata kuliah ya kan? Grup kelasnya. Gak ada. Grup kelas gak ada lah, Bu. Kayaknya. Jadi nanti ngelapor ke ini, ngelapor UPU siapa? Fajar aja belum absen dia. Ikut Zoom juga enggak. Tapi dia udah balas grup. Kok nggak ada join ya, Bu? Iya, makanya. Terus dia pun, Ibu kan sudah upload dari pagi kan materinya itu. Iya. Tapi nggak ada yang ini, balas. Oke lah, mudah-mudahan nanti dia bisa buat laporannya. Bu, saya boleh bertanya? Iya, silakan, Suci. Bu, kan misalkan ini saya belum Iya, bayar SPP kuliah kan, Bu. Masih dia pun dibuat alfa. masih BB, ya. Ya, jadi kalau misalkan saya udah bayar itu dibuat hadir atau tetap alfa, Bu? Tetap alfa, untuk selanjutnya baru dibuat hadir. Jadi harus bayar dulu. Ya, kayak mana caranya lah ya kan. Atau pinjam dulu, nanti diganti uangnya. Atau tanya saudara, atau gimana. Usahakanlah, Oh, jadi ya. iya, Bu. Semalam pun ibu siapa tuh? Dosen siapa lah yang ngomong kata itu tuh tetap dibuat alfa. Alfa. Jadi katanya nanti ujung-ujungnya ada masalahnya ya, Bu? Ya, pas UTS nggak ikut. Terakhir, nilai UTS kan kosong. Misalnya UAS ikut nanti misalnya. Nah, tetap juga SP, karena nilai UTS kita nggak ada. Mau perbaikan pun, mau susulan pun tergantung absensi. Kalau misalnya absensinya cukup 4 ya kan, kehadirannya 4 boleh susulan. Tapi kalau kurang dari 4, SP dia nanti. Semester pendek. Soalnya orang tua saya cuma ada uangnya nanti bulan 11. Saya Iya. pun belum dapat kerjaan juga. Maksud Ibu, pinjam dulu lah sama teman atau saudara yang dekat. Ya itulah orang tua saya lagi nyari pinjaman sih, Bu, sekarang. Iya, kan November diganti. Iya, November memang diganti. Kalau dapat seperti itulah, karena saya yang pertamanya sudah 2 ini kan, dan minggu kedua. Iya. 3 Itu besok. bayarnya langsung di bank ya, Bu? Iya, kan ada tata caranya. Tapi Ibu kurang ini juga sih. Kurang paham kalau masalah ini pembayaran atau apa ya kan, bagiannya kan ada di BAK. Bu, Bagian situ.
Bu, misalkan kan kerja itu kan jarang yang ada satu shift doang kan Bu, pasti ada 2 shift. Itu kita bisa masuk pagi, kalau kerja masuk malam boleh masuk pagi tuh Bu? Boleh. Pindah kelas, tapi nanti buat lapor ke admin dulu. Cuma kan kita kan bukan offline ya, bukan tatap muka. Kalau tatap muka, misalnya kita masuk malam, mau masuk pagi. Nah, pagi kita masuk, minta surat, apa istilahnya ya, memo. Nanti ada memonya diberikan ke dosen bersangkutan, ke ibu nanti ngasihnya. Sudah melakukan perkuliahan pagi. Gitu. Ya nanti pas di sore Bu buat hadir. Jadinya gitu. Tapi kuliahnya pagi. Iya. Melapornya ke admin dosen. Iya. Melapornya ke admin dosen. Harus ada memonya ke ibu nanti kasihnya. Bisa pakai WhatsApp bukan ya. Oke, jadi cuma berdua si Obet mana ini. Di WA kita buat daftar hadirnya juga ada ya, nama, NIM. Buat-buat saja. Memang apa namanya itu tata caranya seperti itu. Ya hadir ya, dibuat hadir gitu. Nah, yang 3 orang apalah. Oke, jadi selang-selang sudah ya. Ini nanti buat screenshot-kan. Kita kirim ke grup. Ini kan tidak ada di slide yang Ibu upload. Ini di slide jurusan lain ya. Cuma dia lebih mudah dipahami. Yang kemarin itu kan nggak kurang jelas ya kan, tabelnya nggak ada, dia cuma contoh-contoh gitu aja. Tapi itulah materi untuk RPL dan SI. Ini materi untuk teknik. Nggak apa-apa lah, Ibu berikan aja ini supaya lebih mudah dipahami. Masalah selang dan interval ya. Tapi nanti di forum diskusi ada isi juga. Supaya ada bukti kita diskusi gitu. Jangan kosong lompong. Bukti trikotomi kemarin yang ini ya. Nah, bisa dibaca kalau kita ambil sebarang nilai X dan Y pada bilangan real. Nah, maka berlaku salah satunya. Bisa X-nya kecil dari Y, atau X-nya besar dari Y, atau X sama dengan Y. Atau ya berarti salah satu yang bisa diambil. Tidak boleh 2 atau 3 ya, nggak bisa. Kalau sifat ketransitifan, dia X kecil dari Y kecil dari Z, dan X kecil dari Z. Ya. Karena Y-nya kan nyambung ini ya. Misalnya kita ambil contoh, X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 5. Maka 2 kecil dari 3 kecil dari 5, dan 2 tadi kecil dari 5. Ya, ini perkalian. Kalau ada bilangan sembarang X dan Y, X-nya lebih kecil dari Y, terus ada bilangan Z positif. Nah, si Z positif ini dikalikan terhadap X dan Y. Kalau Z positif, maka XZ tetap tandanya ya lebih kecil dari YZ. Ambil sebarang bilangan aja, X-nya 2, Y-nya 3, ya. Z-nya 5. Berarti kan 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. Maka 10 kecil dari 5, 15. Tandanya tetap dia. Nah, tetapi kalau Z-nya negatif, misalnya minus 5. Tadi kan Z-nya positif ya, positif 5. Ini negatif 5. X-nya 2. 2 kali minus 5, minus 10. 3 kali minus 5 minus 15. Min 10 lebih besar dari min 15 pada garis bilangan real. Nah, itu sifat-sifat bilangan real. Oke, ini nggak masuk ya, Adik-adik. Kita lanjut ke himpunan. Himpunan kan belum sempat minggu lalu. Ya kan, waktunya sempit sekali karena kita kontrak belajar. Ini masih yang kemarin juga. Hari ini belum bilangan relasi dan fungsi ya kan. Nanti kita sebentar lah ya, kita perkenalkan sebentar. Nah, ini kemarin sudah sampai sini, cuma dia kan nggak ini ya kan, nggak jelas. Nah, ini kan ditulis tapi dia tidak ada tabelnya yang membedakan dia kurung siku, kurung. Jadi kita bingung nengoknya ya kan. Beda yang dengan yang Ibu kirim tadi, dia lebih jelas. Nah, ini mengenai himpunan. Himpunan itu kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Ini sudah pernah kita pelajari di SMP. Ya, SMP kelas 1. Ya, himpunan.
Nah, himpunan itu kan kumpulan objek yang ditulis dalam kurung kurawal, ini kurung kurawal namanya, kayak kurung himpunan yang X tadi. Ya. Terus nama himpunan ditulis dalam huruf besar. Contoh, ini A, himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli kan dimulai dari angka 1, ya kan? Kalau bilangan cacah dimulai dari 0. Jadi bilangan asli kurang dari 10, 1 sampai 9. 10-nya nggak ikut. Ya. Kecuali ada A, himpunan asli kurang dari sama dengan. Nah, ada kata sama dengan 10, maka 10-nya diikut sertakan di situ. Nah, ini soal nyatakan himpunan berikut dalam bentuk notasi membentuk himpunan. B adalah bilangan asli yang lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan, nah ada sama dengannya ya, atau sama dengan 15. Lebih dari 3, kurang atau sama dengan 15. Berarti ditulis seperti ini dia, Adik. 3 kecil dari X, X lebih kecil atau sama dengan 15. Kan bilangan aslinya itu terletak di antara 3 dan 15. Tetapi pada angka 3 dia tidak ada sama dengan. Di 15 dia ada sama dengan. Ditulislah seperti ini. Jadi B, himpunan X, di mana 3 kecil dari X kecil sama 15. X elemen bilangan asli. Penulisannya hati-hati ya, Adik. Dia lengkap seperti ini ya. Kalau ditulis bilangan Y, nanti adik-adik buat variabelnya Y. Di sini juga Y, di sini juga Y. Ya ngikut, jangan di sini X, nanti di tengahnya Y, nggak boleh. Di sini jadi X lagi, nggak boleh ya. Setara semua, kalau X semua. Terus C, himpunan C, bilangan bulat lebih dari atau sama dengan 5. Tetapi kurang dari 10. Berarti kan bilangan bulatnya itu antara minus 5 sampai 10. Tetapi tidak ada sama dengan di 10, ya kan? Di minus 5 pakai sama dengan dia. Nah, ditulisnya seperti ini. Himpunan C adalah himpunan X, di mana minus 5 kecil sama dari X kecil dari 10. X elemen bilangan bulat. Cara penulisannya seperti ini. Ya. Kemudian D bilangan ganjil kurang dari 20. Jadi tulis saja himpunan D adalah himpunan X, di mana X lebih kecil dari 20 atau kurang dari 20. Tidak pakai sama dengan ya, karena di sini tidak ada kata sama dengan, beda dengan yang B dengan yang A. Kan ada kata sama dengan di sana ya. Ditulislah di sini sama dengan, ini enggak ada. Terus dia elemen ganjil. Ganjil itu kan bilangan asli ya kan. Atau bilangan bulat boleh ya. Tapi jangan dibuat rasional karena ganjil ini kan sudah pasti dia bulat dan positif. Jadi boleh ditulis Z, masih ingat Z ya minggu lalu? Z positif, Z negatif, dan 0 boleh. Atau bilangan asli boleh, bilangan bulat boleh, bilangan cacah boleh. Ya asal jangan rasional. Rasional nanti dia identik dengan pecahan atau desimal. Nah, sedangkan kita bilangan diskrit di sini ya, tidak berkoma. Kemudian itu penulisan-penulisan himpunan, adik-adik tolong diperhatikan dengan bagus. Nah, ini kita kebalikannya ya, mendaftarkan himpunan tersebut. Mencacah namanya. Jadi bilangan X, bilangan asli, antara 3 dan minus 5, 3 dan 15. Berarti 4 sampai 15. Ini 3-nya nggak ikut ya, adik-adik. Berarti dari 4 sampai 15. 15 ikut karena pakai sama dengan. Kemudian yang C tadi antara min 5 sampai 10. Min 5 dia pakai sama dengan, ya ditulis min 5-nya. 10 nggak pakai sama dengan, sampai 9 aja. Yang D hati-hati, walaupun dia ditulis bilangan asli, tapi dia tadi kan bilangan ganjil, ya kan? Berarti ganjil mulai dari angka 1 sampai 19. Di sini lebih kecil dari 20. Tidak pakai sama dengan. Ini keanggotaan ditulis dalam simbol elemen dan non-elemen. Nah, non-elemen E ini ya, tapi dicoret. Nah, kalau dia elemen ya E saja. Nah, banyaknya anggota himpunan dilambangkan dengan NA. N itu menyatakan bilangan asli. Ya, dicacah dari 1 sampai bilangan positif. Positif tak hingga. Nah, ada simbol N-nya, hati-hati ya. Untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan. Nah, di sini A-nya ada berapa anggotanya?
5 ya kan. Maka Na 5. Anggota B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Maka MB 6. Gitu. Jadi N itu menyatakan banyaknya anggota himpunan. Nah, lambang Na dan Nb tadi disebut bilangan kardinal. Ya. Jadi nanti apa itu bilangan kardinal? Menyatakan banyaknya anggota himpunan. Disimbolkan dengan Na atau Nb. Kemudian ada himpunan kosong, ya. Simbolnya kurung perawal, isinya nggak ada, atau 0 dicoret. Gitu. Himpunan lepas, himpunan semesta, ini dibaca ya, Dedek contohnya juga sudah ada. Ini tidak mungkin saya jelaskan satu persatu lagi ya, karena ini sudah pernah di SMP kelas 1. Ya, materinya tidak jauh dari pelajaran kita SMP. Cuma lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi. Contoh, nah di sini waktu SMP kan kita tidak ada komplemen di atas komplemen. Nah, di sini ada himpunan yang dikomplemenkan, kemudian diiriskan dengan himpunan lain, kemudian dikomplemenkan lagi. Nah, ada seperti itu nanti contoh. Oke, ini stop sampai sini ya, dibaca sendiri ada contohnya. Jadi kalau ada pertanyaan dibuat di e-learning, di forum diskusi kita. Ya. Berikut kita lanjut ke yang belum untuk hari ini, relasi dan fungsi. Tadi ada nggak saya buka ya? Sistem bilangan real. Oh, ini relasi fungsi. Nah, yang penting di sini ada bedakan antara relasi dan fungsi ya. Ini relasi. Ya. Adik-adik bedakan nih, saya buat ininya relasi. Sedangkan kalau fungsi ada kok dibuat. Nah, ini fungsi. Fungsi. Ini relasi. Ini juga relasi. Atau fungsi lah. Bukan fungsi ya. Jadi yang fungsi cuma seperti ini. Apa bedanya? Jadi kalau dia fungsi, kan kalau kita mengkaitkan dua himpunan, itu ada domain, ada kodomain, ya kan? Domain itu daerah asal, kodomain daerah hasil, daerah kawan. Daerah hasil yang punya kawan di domain. Jadi tidak semua kodomain itu merupakan daerah hasil, adik-adik. Ya, ada contohnya nggak ada pula sini. Jadi yang kalau dia daerah hasil yang punya pasangan di domain. Jadi domainnya itu himpunan bilangan A, himpunan A, kodomainnya B ya. Jadi A itu daerah asal atau domain, B itu daerah kawan atau apa namanya itu? Ya, kodomain ya. Tapi kalau daerah hasil atau range itu bagian dari daerah kawan atau kodomain yang punya pasangan di A. Coba untuk yang fungsi ya, Dedek, diaktifkan kameranya dulu. Saya mau ambil yang fungsi ini. Iya, obet. Jadi yang saya buat hadir cuma Fajar sendiri ya, Dedek. Fajar sendiri, yang lain masih BB absensi. Kayak mana itu ya? Ini sudah 2 ya, Dedek, jangan sampai lebih dari 3 ya. Lebih dari 3 atau lebih dari 2 ya, lupa itu. Bukti PBM fungsi. Nah, itu dia. Nah ya, ini ada definisinya. Kalau fungsi itu ada, misalkan ada 2 himpunan tak kosong, berarti dia harus ada isinya. Fungsi dari A ke B adalah aturan yang mengkaitkan setiap anggota A tepat satu anggota B.
Aturannya, setiap anggota A itu harus habis terpasang. Berarti tidak ada anggota A yang kosong. Tidak ada anggota A yang tidak punya pasangan. Terus, apa namanya itu ya? Dia tidak boleh lebih dari satu. Tidak boleh tidak punya pasangan, dan pasangannya tidak boleh lebih dari satu. Nah, itu dia. Itu fungsi. Nah, jadi lihat di gambar ini ilustrasinya ya kan. Si A kan semua ada pasangan di B. Dan si A tidak ada yang bercabang. Kalau yang gambar kedua, si A memang punya pasangan di B. Tapi ada elemen anggota A yang punya dua pasangan. Nah, ini bukan fungsi. Ya, ini nggak boleh bercabang. Atau dia nggak boleh lebih dari satu pasangannya. Nah, ini jelas bukan fungsi ya, karena domain A-nya ada yang tidak punya pasangan di B. Nah, jadi yang hanya fungsi cuma yang gambar satu aja. Gambar 2, gambar 3 bukan merupakan fungsi. Ini grafik fungsi adik-adik cukup digambarkan dalam koordinat kartesius ya. Titik-titiknya dipasangkan pada kartesius terus dihubungkan. XC itu domain, Y-nya itu kodomain. Mungkin di SMP udah juga itu ya. Namanya himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius. Nah, di sini ada fungsi kuadrat ya. Nah, bacanya ini adik-adik himpunan fungsi F di mana bilangan real dipetakan terhadap bilangan real. Jadi domainnya di sebelah kiri real ya. Kodomainnya juga real di sebelah kanan. Nah, kodomain tadi kan B, domain itu A. Nah, di mana fungsi F terhadap X adalah X kuadrat ditambah X ditambah 1. Itu fungsi kuadrat ya. Ini nama-nama fungsi sebenarnya, Dedek. Kita lihat yang mudah dipahami yang nomor 3 ya. Misalkan A, himpunan semua negara di dunia. Banyak ini ya. Negara di dunia kan banyak. Dan B, himpunan semua kota di dunia. Ya. Di mana fungsi F-nya itu aturan yang mengkaitkannya adalah ibu kota negara X. Nah, bila X Malaysia, maka si Fx-nya pasti Kuala Lumpur, iya kan? Domainnya kan negara Malaysia. Kodomainnya ibu kota negara. Dalam hal ini Kuala Lumpur ya. Nah, jadi si F Malaysia adalah Kuala Lumpur. Sedangkan F Inggris adalah London. Kalau F Indonesia apa? Jakarta, ya kan? Jadi fungsi Fx-nya itu ibu kota negara X. Fungsi yang mengkaitkan antara domain ke kodomainnya. Nah, di sini misalkan A, himpunan semua buku di perpustakaan dan diberikan perintah ini segala macam ya. Maka banyak koma yang ada pada buku X. Tahu salah. Yang jelas-jelas aja kita buat contohnya. Nah, ada contoh lagi ya, ada satuan bait dalam bilangan bulat maka dibuat ke atas bilangan bait. Nah, ini operasi aljabar fungsi ya, Dedek. Ini penjumlahan ya. Saya lihat filenya ini nggak jelas. Acak, terlalu acak deh. Nah, injektif. Sebentar dulu. Ada nanti fungsi komposisi, tapi nggak ada di sini. Ya. Ada fungsi injektif, bijektif, dan surjektif. Terus ada inverse fungsi. Oh ini, fungsi komposisi. Terakhir nanti ya. Tetapi di sini tidak ada contohnya. Tidak ada contoh. Bentar ya, tadi kita masuk ke fungsi surjektif, bukan injektif dulu ya. Fungsi satu-satu atau injektif. Maksudnya di sini, ya inilah definisi fungsi yang sebenarnya.
Jadi domain A ini punya satu pasangan di B dan tidak ada himpunan A yang kosong. Ya, dia punya pasangan dan pasangannya cuma satu. Si B juga demikian, ya, tidak ada yang kosong dan B-nya cuma ada satu pasangan. Ini fungsi satu-satu. Tapi definisi matematikanya kurang tepat ya. Kalau dia dalam file lain ya, Dedek, fungsi satu-satu itu untuk setiap X elemen dari A, jika X sama dengan Y, maka Fx sama dengan Fy gitu loh. Ini nggak jelas dia ya. Oke lah, minggu depan kita coba tengok ya filenya. Saya cari dulu. Ini kurang mudah dipahami kalau Ibu perhatikan ya. Sama kayak yang interval tadi, selang. Itu kan ada materi yang nggak jelas ya kan. Kalau dibuat dalam file lain ada yang lebih mudah dipahami. Kalau menurut Ibu ini kurang mudah dipahami. Agak sulit dia bahasanya. Nah, ini contoh yang tidak satu-satu. Ya kan? Ada anggota B yang dua pasangan di A dan ada yang kosong. Nah, itu bukan fungsi satu-satu. Ini contoh, diberikan fungsi F, domainnya A, B, C, D. Kodomainnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini daerah asal, yang ini daerah kawan. Ya. Dengan FA sama dengan 4, FB sama dengan 5, dan FC sama dengan 1. FD sama dengan 3. Artinya, A pasangkan ke 4, B pasangkan ke 5, C pasangkan ke 1, D pasangkan ke 3. Udah cukup belum ini? 1, 3, 4, 5. Duanya nggak ada pasangan kan? Ya kan? Ini A, B, C, D semua punya pasangan. Tapi anggota kodomain yang 2 tidak punya pasangan di A. Ya, tidak ada pasangannya di sini. Nah, ini tidak ada anggota B yang punya pasangan ganda pada A. Maka fungsi ini injektif. Ya. Tetapi ada anggotanya yang tidak punya pasangan. Ya. Walaupun demikian, dia tetap dikatakan fungsi injektif. Injektif atau fungsi satu-satu. Contoh lain, fungsi F memetakan R ke R, ya, real ke real, dengan Fx, ya, X kuadrat. Apakah dia satu-satu? Nah, ambil sebarang bilangan, X-nya 1, Y-nya min 1. Nah, kalau X dikuadratkan, hasilnya 1. Min 1, X sama dengan 1 dikuadratkan, hasilnya 1. Ya kan, 1 kuadrat kan 1. Nah, ambil Y min 1, dikuadratkan juga 1. Ya, jadi ada X, Y, dengan X tidak sama dengan Y, tetapi Fx sama dengan Fy. Ini tidak boleh. Ya. Paham maksudnya, Adik? Kan X-nya 1, Y-nya min 1. Tentu tidak sama X dengan Y. Ya kan? Makanya ditulis X tidak sama dengan Y. Nah, tetapi hasil akhirnya sama. 1 kuadrat dia 1. Min 1 kuadrat juga 1. Makanya dikatakan Fx sama dengan Fy. Tetapi X tidak sama dengan Y. Nah, disimpulkanlah fungsi ini tidak satu-satu. Ya. Bisa? Bisa, Fajar? X-nya 1, Y-nya min 1. Kan tidak sama. X tidak sama Y. Tetapi Fx sama dengan Fy. Sama dengan 1, ya. Substitusi 1 kuadrat ya 1. Min 1 kuadrat juga 1. Jadi dia sama dengan. Nah, inilah bukan fungsi injektif atau fungsi satu-satu tadi. Dia tidak boleh bercabang. Ya, dari kanan ke kiri nggak boleh bercabang. Kiri ke kanan apalagi nggak boleh bercabang. Ini kan kalau digambar dalam diagram garis, ini kan bercabang dia dari kanan ke kiri. Makanya dia tidak injektif atau tidak satu-satu. Berikut untuk fungsi R ke R, ya, real ke real, Gx sama dengan X tambah 5. Ya, disubstitusi saja untuk sembarang nilai X dan Y, ya, dengan X-nya tidak sama dengan Y.
maka diperoleh X tambah 5 tentu tidak sama dengan Y tambah 5. Berapapun nilai X-nya, kalau kita substitusi ke GX, ini kan 1, bebas X-nya berapapun ya, 1 sampai 5 misalnya. Ditambahkanlah dengan 5, pasti hasilnya 6, 7, 8, 9, 10, ya kan? Nah, ini tidak akan sama hasilnya. Kalau kita ambil X-nya 1, maka GX-nya 6. Kita ambil X-nya 2, G2 berarti ya. G2 sama dengan 7. Ini kan 2 tambah 5 kan 7. Nah, artinya tidak ada GX yang sama dengan GY. Atau GX tidak sama dengan GY. Ini F-nya dihapus saja, Dedek. Membingungkan ya. Kurung dia harusnya tuh. Salah saya. Kurungnya di sini. Itu ya. Hapus. Jadi GX tidak pernah sama dengan GY. Jadi G itu injektif. Atau merupakan fungsi satu. Karena untuk sembarang X dengan Y, X-nya tidak sama dengan Y, diperoleh nilai GX tidak sama dengan GY. Oke ya, ini sudah masuk waktu azan maghrib. Kita lanjut ke e-learning saja. Di forum ada yang kurang jelas, pasti banyak ya kan yang masih ngambang. Nah, Adik tanyakan di forum saja. Walaupun tidak hadir, saya buat di absensi, Adik coba boleh bertanya di forum di e-learning ya. Jadi forumnya diisi untuk bukti kita diskusi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.